21 April 1879. Lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Bu, saya izin berangkat ke sekolah ya. Sekolah? Buat apa kamu sekolah? Lebih baik kamu itu di rumah menunggu pinangan. Tapi Bu, sudah, Ibu tidak menerima alasan. Lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam, bantu Ibu bersih-bersih rumah. Kartini memikirkan cara agar terus bisa menuntut ilmu dengan segala keterbatasan dari ibunya. Saat Kartini tengah dalam lamunannya, datanglah seorang temannya dari bumi Eropa. Kartini, nih, iya, nih. Kenapa tadi kamu tidak berangkat ke sekolah? Ibuku sudah tidak mengizinkan aku untuk sekolah lagi. Lalu, kamu mau berhenti sekolah? Sebenarnya aku tidak ingin, tapi mau bagaimana lagi? Ya sudah, kalau seperti itu, saya pinjamkan buku saya kepadamu. Terima kasih, maaf telah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Ya sudah, kalau kayak gitu, saya pamit dulu ya. Kartini tidak menyerah begitu saja. Larangan dari ibunya untuk tidak bersekolah bukan menjadi penghalang Kartini untuk menggapai cita-citanya. Kartini memutuskan untuk terus belajar dengan mengandalkan buku-buku yang ia punya. Saat Kartini tengah sibuk membaca, teman-teman pribuminya menghampiri dirinya dengan wajah yang terheran-heran. Mengapa Kartini tidak bersekolah? Batin mereka. Saya sudah tidak bersekolah lagi. Mungkin saya akan belajar di rumah karena ibu saya sudah tidak mengizinkan saya lagi bersekolah. Ibu belajar di sekolah bagaimana nih? Iya, aku penasaran apakah berbeda belajar di rumah dan di sekolah? Mungkin sedikit berbeda. Hah, bagaimana kalau aku mengajari kalian saja di sini? Boleh. Mungkin, Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan juga mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pingitanmu. Kartini dipaksa pulang oleh Kang Mas. Sesampainya di rumah, Kartini mendapat kabar mengejutkan bahwasanya ada seorang bangsawan yang ingin meminangnya. kamu mendapatkan pingitan dari Raden Adipati. Tapi Bu, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di Belanda. Tidak boleh. Ibu tidak setuju. Kamu harus menerima pingitan dari Raden Adipati. Harusnya kamu bersyukur mendapatkan pingitan itu, bukan malah menolaknya. Apa yang harus disyukuri, Bu? Dipingit oleh seorang laki-laki yang memiliki 3 istri. Pokoknya Ibu tetap
benar kamu ingin melanjutkan sekolah ke Belanda? Benar, Romo. Ya sudah, Romo izinkan. Kang Mas juga mengizinkan. Tapi Tuan, saya kurang setuju. Bagaimana jika Ibu tahu? Sudah, terserah adik saya. Terima kasih Romo dan Kang Mas. Kamu kenapa nih? Saya sedih, Bu. Jangan panggil saya Bu, panggil saya Ibu. Ini bukan pendomo. Ada apa nih? Saya ingin melanjutkan sekolah saya ke Belanda. Tapi saya mendapat pingitan dari Raden Adipati. Pasti dia tidak akan mengizinkan saya melanjutkan sekolah saya di Belanda. Ya sudah, kamu terima saja pingitan dari Raden Adipati. Lalu, bagaimana dengan sekolah saya di Belanda, Bu? Bagaimana kamu tetap menerima pingitan dari Raden Adipati dengan satu syarat? Syaratnya adalah kamu harus sekolah di Belanda. Baik, Bu. Besok saya akan mengajukan persyaratan itu. Terima kasih ya, Bu. Jadi bagaimana? Apakah doanya sudah menerima pingitan dari saya? Saya menerima pingitan dari Raden Adipati, tetapi dengan beberapa hal. Yang pertama, saya tidak mau membasuh kaki suami saya. Dan yang kedua, suami saya harus mengizinkan saya melanjutkan pendidikan di Belanda. Dan syarat yang ketiga, suami saya harus membantu saya membangun sekolah di negeri ini. Cukup, Kartini. Untuk apa kamu memberikan syarat yang begitu banyak pada Raden Adipati? Sudah tidak mau, saya akan memenuhi syarat dari Ki Ajeng. Terima kasih, Raden Adipati. Kami dari kelas 7G mengucapkan